cara lo terima tantangan mereka, makin panjang dong masalahnya Rifki. Lo kenapa gak mau dengerin gue sih? Gue terpaksa banget gue iyain. Karena gue harus ngebuktiin sama semua orang kalau gue emang gak bersalah dan gue gak ada sangkut pautnya sama kasus penculikannya Giska. Ya tapi bisa pakai cara lain Rifki. Gak harus balapan motor juga. Lo tahu kan itu bahaya? Fa, gak bisa. Ini menyangkut harga diri gue. Jadi gue harus iyain. Lagi pula, gue harus ngebuktiin apalagi sama presidennya mereka itu. Kalau gue memang gak bersalah. Dan mereka dari tadi udah... masalah ini. Dan gue juga udah bilang ke lo kan tadi, kalau emang Karin bakal diculik, lo pasti bakal lebih fight for it. Iya dong. Ya makanya gue kan sekarang lagi mau nawarin solusi yang enak buat kita. Jadi sama-sama enak. Kita balapan. Deal? Apapun keputusan lo, gue yakin gue akan selangkah di depan lo, Ki. Karena Giska udah ada dalam genggaman gue. Sayang, malam ini kamu bobonya di kamar mami ya. Biar kamu istirahatnya bisa lebih tenang. Oke? Oke, Mom. Jemputin dulu deh. Biar kamu anget. Mami juga mau bikinin kamu teh chamomile ya. Biar kamu rileks. Oke? Makasih, Mom. You're welcome sayang. Enak mami. Mami tinggal bentar ya. Oke? Oke, Mom. You okay? I'm okay. Oke. Bentar ya sayang ya. Aku harus kasih tau si Reni. Gak bisa kayak gini. Gimana sih ngedidik anak jadi kriminal kayak begitu? Katanya mahasiswa kesayangan. Aku harus bikin perhitungan sama si Reni. Mana lagi nomornya? Oh ini dia nih. Saja. Saatnya nyantai, menikmati malam sendirian. Sayang gak ada cemilannya. Hai. Oh, what a nice night. Tiba-tiba Sherry nelpon saya, ada apa ya? Pasti dia kangen sama saya. Hai. Pasti mau curhat soal Giska. Halo El, I know you will. Hey Rey, saya mau ngasih tahu sama kamu. Kamu kalau ngedidik anak tuh yang bener dong. Masa anak didik kamu jadi kriminal gitu? Nyulik anak saya lagi. Wait a moment, what do you mean? Who are you talking about? Saya ini lagi ngomong anak mahasiswa kesayangan kamu, si Iki, Rifki, playboy buaya, nggak beda jauh sama kamu. What? Rifki nyulik? Maksud kamu Rifki yang udah nyulik your daughter, Giska? Aduh, masa gitu aja kamu nggak paham sih? Ngerti dong. It's impossible. He's a good boy. Really good and nice boy. Bener kan? Kamu masih aja belain dia. Saya punya buktinya kok, Rey. Saya punya semua buktinya. I don't believe it. Bukti itu bisa aja dipalsuin, El. Kalau bukti saya benar gimana? Kamu akan melakukan apa? Ki, tolong, lo gak usah dengerin omongan dia ya. Dia tuh cuma provokator aja, Ki. Biar masalah ini tuh makin runyam. Ya, udah gak usah diladenin, gak usah. Jangan, ya. Ki, lo denger omongan gue dong, Ki. Please, Rifki. Iya, Ki. Mending lo fokus aja deh cari cara buat ngobrol sama Giska. Aduh ya ampun. Ini kebanyakan mikir ya. Ini psikolog satu sama satu. Nggak tahu gue apa dia. Cuman gini. Coba lo pikirin baik-baik lah. Ini kan suatu deal yang bagus. Biar kita nggak usah berantem-berantem lagi. Gak usah capek-capek ya kan? Gak usah, Ki. Lo dengerin gue. Rifki. Ayolah. Udah kita selesain aja. Oke gini ya. Here are the terms and conditions. Ini terms and conditionsnya. Kalau lo kalah, lo bakal gue masukin ke penjara.
Karena lo harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan kalau lo menang, case close. Lo nggak salah. Ki, lo dengerin gue Rifki. Udah, lo gak usah ladenin dia Rifki. Gue tahu banget, dia tuh pasti nyiapin jebakan. Iya kan, lo nyiapin jebakan kan? Enggak lah, ngapain gue siapin jebakan? Ini kan juga gue idenya mikirnya langsung on the spot. Dan gue juga belum persiapkan apapun. Lo dengerin gue, please. Jangan. Ayolah, ayo tangannya mana? Ayo selesain sekarang. Gue capek nunggu di sini. Radit, persyaratan apaan itu? Gak masuk akal. Yang berhak untuk nutup masalah ini, nutup kasus ini, itu nyokapnya Giska, bukan lo. Lo dari tadi di belakang mulu ya, jadi gak kedengeran ya? Maksud lo apa? Berantem lagi. Kan katanya mau damai, gimana sih? Kan tadi juga nyokapnya bilang, kalau gua yang harus dipercayain untuk nyelesain semua masalah ini. Jadi terserah gue dong mau nyelesainnya gimana. Makanya gue maunya balapan motor. Easy kan? Gimana? Deal? Ki, please Ki, lo dengerin gue Ki. Bahaya Rifki. Aduh, pegel nih, pegel banget gue. Ayo dong. Mau kan? Ayo. Gue minta satu syarat lagi ya. Kalau gue menang, lo dan geng lo yang rusuh ini, stop untuk gangguin temen gue. Deal. Gitu dong. Oke. Siap-siap ya, dia. Oh, butuh waktu mikir dulu kan ya? Yuk, discuss aja dulu. Discuss gak apa-apa. Biasa anak Visipol kan butuh banyak mikir. Kalau kita kan lebih bertindak ya. Ayo. Seandainya lo bisa lebih hargain perasaan gue yang tulus menyayangi lo, Ki. Semua gak akan jadi kayak gini. Gue capek ngalah. Gue juga capek sakit hati. Aduh, Radit. Kok bisa-bisanya sih lo nawarin hal kayak gitu? Emang lo yakin bakalan menang dari Rifki? Asal lo tau ya, Dit. Rifki dari zaman SMA itu jago balapan dan jago fighting. Dulu dia balapan sama Mike aja dia menang. Rifki itu pentolan geng motor. Dari dulu dia hobi itu tawuran. Lo bukan levelnya. Kalian emang kenal gua? Kalian tahu gua siapa? Enggak kan? Jadi nggak usah sok-sok ngedoktrin siapa Rifki itu pas SMA, karena gua nggak peduli. Adit, bukannya gitu, men. Selama ini, lo selalu kemakan sama ancaman lo sendiri, kan? Dedek Delon. Lu kan bagian dari kita.
bagian dari geng Piston dan gua El Presidentenya. Harusnya lo tuh dukung gua, bukan malah nyudutin gua kayak gini. Siapa yang nyudutin lo? Hah? Gue cuma mau lo dengerin kata anak-anak yang lebih kenal lama sama Rifki. Tahu lu, Dit. Oh, sosok jago deh lu. Boys, pokoknya apapun yang terjadi, gue tetap mau Rifki di penjara. Dan itu cuma bisa dilakuin kalau dia balapan sama gue. Dan lu pada nggak harus khawatir, gue bakal menang. Gue juga anak motor dari dulu, lu aja nggak tahu gue siapa, ya kan? Dan lu pada harus tahu, kalau Rifki masuk penjara, otomatis Giska bakal bisa ngelupain dia. Dan soon, Giska bakal milik gua. Lo selama ini ngatain gue bucin dan gak waras. Ternyata lo 1000 kali lipat lebih gak waras ya dari gue. Jadi kita sama dong berarti. Hah? Abang sama Dede ya kan, kita sama-sama bucin. Lo boleh ngomong kayak gitu sekarang. Gak apa-apa, gue biarin. Cuman lo harus tahu, kalau abang lo ini bakal ngebuat lo bangga. El Presidente ini bakal ngebuat lu pada juga bangga. Ya, jadi nggak usah ngejudutin gua lagi. Bisa? Buktiin aja, gak usah banyak ngomong lo. Oh ya, gua pasti bakal menang loh. Tenang aja, udah tenang aja lu pada. Ki, Ini bagus apa yang ini? tantangan Radit sih Rifki. Lo kan tahu sendiri mereka tuh emang suka cari masalah. Terus dengan cara lo terima tantangan mereka, makin panjang dong masalahnya Rifki. Lo kenapa gak mau dengerin gue sih? Gue terpaksa banget gue iyain. Karena gue harus ngebuktiin sama semua orang kalau gue emang gak bersalah dan gue gak ada sangkut pautnya sama kasus penculikannya Giska. Ya tapi bisa pakai cara lain Rifki. Gak harus balapan motor juga. Lo tahu kan itu bahaya? Fa, gak bisa. Ini menyangkut harga diri gue. Jadi gue harus iyain. Lagi pula, gue harus ngebuktiin apalagi sama presidennya mereka itu. Kalau gue memang gak bersalah. Dan mereka dari tadi udah nuduh gue. Padahal gue sama sekali gak pernah ngelakuin kejahatan kayak gini. Oke, jadi please, lu support gue. Nggak gitu Ki, tapi masa harus pakai... Guys, kenapa nggak ada yang ngelarang Rifki sih? Rif. Ki. Ale yakin nggak terima keputusan dan penawaran seperti ini? Kalau sampai Ale kalah, mau nggak mau, Ale ini akan berurusan dengan kepolisian. Nah, tenang aja, gue pasti menang. Gue pasti menang. Pada percaya kan sama gue? Tolong Ki. Gak bisa. Iya Ki, kita percaya sama lo kok. Ki, gue juga percaya sama lo. Udah lo tenang aja. Gue bakal cariin lo motor buat lo balapan sama Radit. Ki, terus apa maksud si Giska ya? Dia yakin loh kalau lo penculiknya. Cuma karena baju lo mirip, jaket lo mirip, emang lo penculiknya? Bukan kan? Ini ya guys, kalian emang percaya kalau gue ngelakuin kejahatan itu? Enggak kawan, beta nggak yakin. Gue gak percaya. Gue juga nggak paham. Kenapa Giska bisa nuduh gue kayak gitu? Gue nggak ngerti. Salah gue apa sama dia, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas, gue akan cari waktu yang pas supaya gue bisa ngomongin masalah ini sama Giska. Dan gue yakin banget, di balik ini semua, pelaku penculikan Giska itu pasti sama orangnya, sama yang udah nyulik jaket gue. Gue yakin banget kalau Rifki itu bukan orang.